Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman dalam mata kuliah metode penelitian ilmiah. Kali ini di pertemuan satu kita akan membahas tentang ruang lingkup metode penulisan ilmiah. Di dalam penulisan ilmiah, hal yang perlu diperhatikan adalah proses penulisan. Nah, proses penulisan bagi seorang ilmuwan atau researcher dan sarjana akan dihadapkan pada cara penggalian ilmu pengetahuan melalui penelusuran pustaka. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu dalam mendalami pengetahuan yang imajinatif dan kemudian luas, maka pustaka menjadi poin penting di dalam proses penulisan. Dianalogikan seperti gunung es, pengetahuan yang kita pahami, yang kita kuasai itu terlihat kecil di permukaan laut. Ternyata dasarnya sangat luas dan begitu besar. Di dalam proses penulisan ilmiah ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita menggali referensi. Referensi adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan pustaka tadi, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan itu merupakan suatu hal yang sangat hakiki bagi seorang penulis. Nah, seorang sarjana diharapkan tidak hanya menjadi anggota kelompok pemakai atau konsumen di dalam ilmu pengetahuan, tetapi sarjana diharapkan atau dituntut untuk menjadi penghasil atau produsen di dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelusuran pustaka, menguasai referensi menjadi landasan penting dalam memulai penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, supaya bisa menulis dan menyusun buah pikiran secara ilmiah, maka penulisan haruslah mengikuti cara-cara tertentu atau tahapan-tahapan tertentu, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, karena goal dari penulisan adalah karya ilmiah. Oke, kita lanjut. Eh, Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Dan karakteristik keilmiahan itu memiliki tiga hal atau tiga poin penting dari sebuah karya. Yang pertama yaitu isi karya ilmiah itu, isi karya ilmiah, penyajian isi, dan juga bahasa yang digunakan. Isi karya ilmiah berarti sifatnya harus keilmuan, rasional, objektif, tidak memihak, netral, dan berbicara pada apa adanya. Jadi menceritakan kondisi real yang ada di lapang. Selanjutnya, yang terpenting dalam karakteristik keilmiahan adalah penyajian isi sebuah karya ilmiah. Penyajian isi sebuah karya ilmiah itu harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Jadi tidak boleh terlalu melebar. Oke, kemudian selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu tentunya adalah bahasa yang bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku, apalagi di negara kita gitu ya. Sehingga sistem ejaan yang berlaku adalah sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Kemudian bahasa ilmiah tidak menggunakan bahasa-bahasa keseharian atau bahasa-bahasa pergaulan, tetapi harus menggunakan bahasa-bahasa ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi. Kalau tadi kita mengetahui apa sih yang karakteristik dari metode karya ilmiah dan lain sebagainya, penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah definisi lain dari karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu seperti apa? Merupakan karya tulisan atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains yang ditulis dan dikerjakan sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Karya ilmiah juga merupakan hasil penugasan data lapangan ke dalam bentuk karangan atau narasi dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan informasi yang dapat didiskusikan dan disebarluaskan. Karena dapat didiskusikan dan disebarluaskan, maka ada baiknya sebuah karya ilmiah itu didokumentasikan, biasanya di perpustakaan. Karya ilmiah juga merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Oke, kita sudah bahas tentang apa itu karya ilmiah, proses penulisannya seperti apa, karakteristik sebuah karya ilmiah.
sudah kita bahas di awal. Kita lanjut definisi juga. Nah, kita lanjut pada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah di sini ada 6 poin yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Yang pertama, ciri karya ilmiah itu ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Jadi saling berhubungan. Kemudian yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logis. Jadi sesuai dengan logika berpikir, sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Kemudian yang ketiga adalah tulisan didukung oleh data yang objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Jadi data-data pendukung itu harusnya data-data yang memang sudah diuji secara empirik gitu ya, sehingga sifatnya adalah objektif. Objektif di sini yaitu dapat dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu, karena tadi kan prinsipnya bisa didiskusikan atau disebarluaskan. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah yang kelima adalah argumentasi teorinya itu harus benar, sahih, dan relevan. Sehingga pentingnya referensi di awal tadi ya teman-teman ya, karena itu untuk menguji dari hasil analisis data kita. Sehingga argumentasinya didasarkan pada teori gitu. Kemudian yang keenam adalah mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritis. Sehingga ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil dari analisis, maka dikaitkan juga dengan argumentasi teoritis. Oke, itu ciri-ciri karya ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kode etik penulisan karya ilmiah. Di dalam kode etik penulisan karya ilmiah ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu hindari plagiasi. Plagiasi itu adalah hal yang memang benar-benar harus dihindarkan ya teman-teman ya. Karena dengan kita melakukan plagiasi, maka hasil pemikiran kita itu akan tidak nampak di karya ilmiah kita. Dan validasi dari karya ilmiah kita ini akan diragukan, sehingga hindari plagiasi. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur seperti apa? Jujur penggunaan data, jujur dalam mencari data, jujur dalam menuliskan kondisi yang ada di lapang gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah data informan harus dirahasiakan. Di dalam sebuah penelitian untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah, kita tidak terlepas dari responden atau data informan atau key informan. Nah, data-data dari informan atau key informan itu tidak semuanya harus kita tuliskan di dalam sebuah karya ilmiah. Ada batasan-batasan, sehingga data informan itu harus dirahasiakan. Yang keempat adalah meminta izin kepada pemilik bahan. Di dalam pembuatan karya ilmiah, pasti kita dihadapkan pada 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Ketika kita sudah mendapatkan data primer dari key informan yang tadi, data sekunder sebagai penguatan dalam sebuah karya ilmiah, maka kita harus meminta izin dengan cara seperti apa ketika data itu sudah dipublish dan lain sebagainya, yaitu dengan mencantumkan atau mensitasi data tersebut. Oke, tadi sudah kita bahas ya tentang ciri-ciri karya ilmiah, kemudian kode etik. Selanjutnya pembahasannya adalah apa sih bedanya karya ilmiah dan non-ilmiah? Sebelum kita membahas ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, yaitu perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah itu seperti apa? Karya ilmiah adalah jenis tulisan atau karya yang didasarkan pada proses penelitian atau penyelidikan yang sistematis dan metodis. Nah, seperti teman-teman nanti ketika di akhir perkuliahan, dia dihadapkan pada tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun lain sebagainya. Nah, pasti teman-teman akan melakukan sebuah atau proses penelitian. Ya, proses penelitian berarti mengambil data, kemudian menganalisis, dan selanjutnya teman-teman akan menyusun dalam sebuah narasi, menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Tetapi penulisannya tidak boleh intinya itu lepas dari metode yang sudah ditentukan. Ciri-ciri karya ilmiah itu seperti apa? Ciri-ciri karya ilmiah, kalau tadi itu ciri-ciri karya ilmiah sesuai sistematis dan metodenya. Nah, sekarang ciri-ciri karya ilmiah dalam bentuknya seperti apa? Biasanya itu gaya penulisannya bersifat formal, standar, dan tidak rumit.
Yang kedua, harus dibuat menggunakan metode penulisan ilmiah. Seperti di awal, harus sistematis sesuai dengan metode penulisan ilmiah. Kemudian sifatnya objektif dan faktual. Yang keempat, biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Karena tadi bisa didiskusikan, disebarluaskan, bahkan didokumentasikan di perpustakaan. Contohnya seperti apa sih ciri-ciri karya ilmiah? Contoh dari ciri-ciri karya ilmiah itu adalah seperti artikel jurnal, makalah, kemudian tugas akhir teman-teman nantinya. Oke, sementara kalau karya non ilmiah adalah jenis tulisan atau karya yang tidak berbasis pada penelitian atau metode ilmiah yang sistematis. Nah, cirinya berarti seperti apa? Ya, gaya penulisannya lebih ke sastra, artistik, kemudian disusun menggunakan gaya-gaya penulisan yang non ilmiah. Mungkin kecenderungannya boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul dan bahasa-bahasa sehari-hari. Kemudian bersifat subjektif dan kecenderungannya adalah fiktif. Kemudian ditulis untuk kepentingan seni atau untuk memenuhi kepuasan batin seorang penulis gitu ya. Contoh dari karya non ilmiah itu seperti cerita pendek atau cerpen, kemudian novel, biografi dan lain sebagainya. Oke, dari sini teman-teman mungkin ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau ingin menyebutkan contoh-contoh yang lain. Oke, baik, terima kasih. Nah, di dalam sebuah penulisan kita tidak terlepas dari kendala, gitu ya, kendala atau problem dalam menulis. Problem dalam menulis yang kita ketahui ini ada 5 hal. Yang pertama itu bingung mencari sumber referensi. Ini selalu yang kita temui. Karena yang pertama mungkin kita belum menentukan topik utama itu dalam penulisan kita, kemudian fokus penelitian kita apa. Tetapi ketika kita sudah menemukan topik utama atau fokus penelitian kita, maka sumber-sumber referensi itu akan mudah kita dapatkan. Kemudian problem yang kedua apa? Bingung menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Nah, karena karya ilmiah itu harus sistematis dan sesuai dengan metode atau kaidah penulisan, maka ide-ide yang dituangkan agar itu mampu didiskusikan, kemudian nanti disebarluaskan, maka kita harus bisa memenuhi kaidah-kaidah tadi sehingga ide-ide yang kita susun itu bisa tertuang, ya, bisa dinarasikan. Makanya oleh karena itu perlunya framework, ya, perlunya kerangka berpikir. Sehingga dalam menyusun sebuah ide sebaiknya kerangka berpikirnya dulu yang kita tuangkan gitu ya. Kemudian selanjutnya problem dalam menulis itu adalah tiba-tiba kehilangan mood menulis atau semangat untuk menulis karena mungkin ada beberapa hal yang mengganggu mentalitas kita, pemikiran kita sehingga semangat itu menjadi menurun sehingga mood untuk menulis itu juga menjadi hilang. Selanjutnya yang sering kita temui adalah distraksi saat menulis. Distraksi saat menulis ini biasanya disebabkan oleh kita menulis di area-area publik mungkin ya, sehingga lingkungan sekitar itu menjadi penyebab utama dari kondisi ini. Nah, yang tidak kalah penting dalam problem menulis itu yang sering kita temui adalah merasa kurang memiliki waktu menulis karena banyaknya kegiatan dan lain sebagainya, bahkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu pun akhirnya menyita waktu kita, sehingga itu membuat kurang waktu untuk kita melakukan atau menyusun sebuah karya ilmiah atau mencoba untuk menulis. Oke, teman-teman, ini adalah artikel-artikel yang biasanya kita temui ya di beberapa media sosial ataupun media lain gitu ya. Kenapa sih eh, potret Indonesia saat ini cenderung seperti ini gitu ya? Munculnya berita-berita hoax gitu ya, banyak sekali berita-berita yang tidak sesuai dengan kondisi realnya. Nah, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena masyarakat Indonesia itu berdasarkan sorotan media, kecenderungannya itu malas membaca, tetapi sering berkomentar gitu ya. Karena malas membaca, sering berkomentar, maka muncullah asumsi-asumsi pribadi dari para masyarakat, muncullah berita-berita hoax itu.
Nah, oleh karena itu, di era digital seperti ini, menulis tangan itu masih penting, gitu ya. Karena kenapa? Kenapa menulis tangan itu penting? Itu memotivasi kita untuk membaca. Seperti di awal sudah dijelaskan bahwa proses awal dari sebuah penulisan adalah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka itu akan didapatkan dengan cara membaca. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita terkulik, pemikiran kita terkulik untuk memikirkan atau berpikir kritis gitu ya, dengan ketika kita membuat sebuah tulisan atau karya ilmiah. Oke, di artikel yang lain juga menyebutkan bahwa Indonesia itu ternyata masuk di peringkat ke-75 dari 81 negara terkait minat membaca. Padahal secara infrastruktur kita memadai begitu ya. Bahkan kita berada di atas negara Eropa untuk infrastrukturnya. Tapi kenapa tingkat membaca Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu rendah gitu ya. Nah, oleh karena itu salah siapa dan apa yang harus diperbaiki. Nah, dengan mempelajari metode penulisan ilmiah ini menjadi awal memicu ya, awal atau motivasi memicu teman-teman untuk kembali atau untuk belajar membuat sebuah tulisan. Uh, Dengan membuat sebuah tulisan berarti kita membaca ya. Dengan membuat tulisan berarti kita termotivasi untuk mencari referensi. Mencari referensi yaitu berarti dengan membaca. Oke, ini adalah apa? eh, Pemaparan atau penyampaian dari materi pertemuan pertama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, itu ya teman-teman. Dan kita akhiri teman-teman. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya.